Kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat menyebabkan para petani mulai menyesuaikan cara mereka bercocok tanam. Sebagian masyarakat mulai memilih bahan pangan pokok yang mengandung bahan kimia minimal. Karena itu, sebagian petani juga mulai mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan menggantikannya dengan bahan alami. Pola budidaya ramah lingkungan, jika dilaksanakan dengan benar, akan memberikan keuntungan terhadap petani, konsumen, lingkungan, dan kelangsungan pertanian itu sendiri. Satu di antara komoditas yang dibudidayakan secara ramah lingkungan adalah kentang. Satu dari beberapa pelopor budidaya kentang ramah lingkungan ini adalah Bapak Sahono dari Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Untuk tanaman kentang itu sudah beberapa tahun memang saya sudah tanam kentang sejak kecil ya. Itu sudah SD kelas 5 itu sudah diajari oleh orang tua saya tanam kentang. Setelah adanya pembelajaran seperti ini istilahnya diberi pembelajaran dari BPTP, terutama Pak Bambang dan Pak Trijoko untuk masalah tanaman kentang yang benar dan bisa istilahnya orang sini ditularkan untuk masyarakat Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kemungkinan pembelajaran seperti ini patut dicontoh dan ditiru. Masalahnya kalau petani sini dulu itu masih manual, istilahnya pakai ini itu tidak tahu, yang penting banyak, itu kan tidak ada manfaatnya. Itu setelah ada pembelajaran atau dikasih tahu dari BPTP provinsi, terutama Pak Bambang dan Pak Trijoko, ini cara penyemprotan yang baik itu seperti ini. Ini tidak usah banyak-banyak mempergunakan fungi atau insek, itu ternyata diterapkan di Desa Jogonayan sudah baik, Pak. Budidaya kentang ramah lingkungan dilakukan sejak pengolahan tanah dan pemberian pupuk kandang. Cara pengolahan tanah serta dosis dan waktu pemberian pupuk kandang harus dilakukan dengan benar. Untuk perlakuan petani daerah sini, petani organik untuk tanaman kentang, itu yang pertama menyangkul kurang lebih 1.500 meter persegi, itu biayanya itu hampir 800.000. Terus tahap yang kedua istilahnya pemberian pupuk kurang lebih 1.500 meter persegi ini menghabiskan pupuk kandang itu 2 ton. Setelah pupuk pada ditaburkan, dibuat gulutan. Yang kedua, perlakuan yang kedua, ini setelah istilahnya dibedeng atau digulut, diberi plastik mulsa, itu jarak tanam itu antara 25 dan 75 cm. Untuk lubang-lubang di plastik itu, yang pertama itu ditugal dulu. Sebelumnya, petani harus sudah melakukan pemilihan benih yang akan ditanam. Pemilihan ini juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Ini pemilihan bibit yang baik. Ini rata-rata kalau 1 kg ada 20 kenol. Terus ini rata-rata pemilihan bibit itu 1 kg ada 25 kenol. Kalau petani masyarakat sini, Desa Jogonayan, ini rata-rata memilih bibit itu yang 1 kg jumlah kenolnya yang 25 kenol. Masalahnya apa?
Kalau petani sini itu istilahnya milih yang ngirit. Tetapi kalau yang itu 1 kilogram ada 20 kenol, itu dari pengamatan saya, pengalaman saya, itu tunasnya itu bisa subur dan besar-besar. Terus pemilihan bibit yang baik apabila seperti ini yang baik ini kan rata. Umbi calon benih ini nanti dalam penyimpanan biasanya dicampur dengan fungisida, kemudian diletakkan dalam rak-rak penunasan di kira-kira antara 1,5 sampai 2 bulan. Setelah timbul tunas, baru umbi ini atau benih ini siap ditanam. Terus selanjutnya itu bibit kentang dimasukkan. Campurkan pupuk cair organik ONB 20 cc per 14 liter air. Setelah itu disemprotkan ke dalam lubang yang sudah ada bibit kentang tersebut. Setelah penyemprotan selesai, lubang tanah kentang tersebut ditutup dengan tanah agar pertumbuhan tunas-tunas kentang menjadi kuat dan subur. Di samping penggunaan pupuk kandang, faktor penentu lain yang menentukan dalam budidaya kentang ramah lingkungan adalah aplikasi pestisida non-kimia. Dalam keadaan terpaksa, akibat intensitas serangan hama dan atau penyakit yang tinggi, penggunaan pestisida kimia harus benar-benar dikendalikan, baik dari aspek jumlah, dosis, maupun jenisnya. Gimana Pak caranya petani kentang organik yang ramah lingkungan? Mohon dijelaskan. Oke Pak, usaha tani kentang ini kan dikenal banyak menggunakan pupuk anorganik maupun pestisida kimia yang sangat banyak. Nah ini dikhawatirkan kalau jangka lama digunakan itu akan mencemari lingkungan, juga tidak aman bagi konsumen. Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa usaha tani kentang ini harus mengurangi pupuk anorganik dan mengurangi pestisida kimia. Nah caranya kita menggunakan pupuk organik baik itu padat maupun cair dalam jumlah yang semakin meningkat. Kemudian bagaimana caranya mengurangi penggunaan pestisida kimia itu dengan memandang bahwa satu wilayah, satu kelompok itu tidak mengendalikan sendiri-sendiri, jadi harus bersama-sama. Seperti diketahui kalau musim hujan, usaha tani kentang ini menggunakan pestisida kimia atau fungisida karena penyakit utamanya adalah penyakit busuk daun, itu bisa sampai 18 sampai 20 kali. Tetapi kalau ini dikerjakan bersama-sama dalam satu wilayah, satu kelompok, nah itu bisa cuma 9 kali aplikasi saja. Dan ini sangat mengurangi jumlah pestisida yang diberikan pada tanaman kentang. Dan ini jangka lamanya juga akan semakin menurun kalau dikerjakan bersama-sama, sehingga produk kentangnya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini yang dinamakan usaha tani kentang ramah lingkungan. Jadi dua pokok itu tadi Pak ya. Pupuk organik ditingkatkan, kemudian penggunaan pestisida kimia
kurang, tapi secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi gitu Pak. Selanjutnya gini Pak, bagaimana aplikasi atau praktek penggunaan fungisida sehingga bisa meminimalisasi penggunaannya itu. Yang pertama, kita menggunakan fungisida yang sistemik. Ya, sistemik banyak contohnya itu dan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pestisida. Pertama sistemik, kemudian kontak. Ya, sistemik, kontak, sistemik. Kemudian kontak, sistemik. Kemudian kontak. Oh iya. Jadi dalam 70 hari itu ada 9 kali penggunaan fungisida. Dan itu kalau dilakukan bersama-sama itu sudah cukup. Nah, kemudian untuk kalau musim kering, ini kan biasanya lahan di sini cepat sekali keringnya. Kalau bisa diairi, itu diairi biasa, tapi jangan sampai airnya kena daunnya gitu ya, karena akan mengundang penyakit bisa berkembang dengan baik kalau daun-daunnya banyak ditempel air atau banyak embun dan sebagainya. Nah, ini penting dilakukan kalau lahan mengalami kekeringan. Nah, bagaimana sprinkle ya seperti yang Bapak lakukan itu. Nah, mungkin sebaiknya itu dilakukan tidak dalam pagi hari sekali. Tapi agak siangan sedikit supaya begitu daun kena air begitu segera habis, tapi tanahnya masih basah. Gak matur Pak Bambang. Niki nopo sebabe? Niku nek penyemprotan kok semang gonta-ganti sistemik kalih kontak. Cobi nyuwun dipenerangaken Pak. Kenapa harus bergantian antara sistemik dan kontak Pak? Karena begini, sistemik itu bagus pada musim hujan atau musim kemarau. Fungisida itu diserap dalam tanaman. Jadi kalau ada hujan dan sebagainya tidak larut. Jadi tanaman sudah mengandung fungisida. Akan tetapi kelemahannya bahwa patogen atau Phytophthora infestan ini bisa mudah membentuk ras yang baru. Bisa dia tahan terhadap fungisida yang sistemik tadi. Itulah makanya diganti dengan fungisida yang kontak. Jadi sistemik, kontak, sistemik, kontak, sistemik, kontak. Nah, begitu. Jadi ada 3 kali sistemik yang bisa diserap dan ada kontak yang bisa mengeliminasi patogen kalau itu nanti terlihat tanda-tanda adanya ketahanan terhadap fungisida. Saya kira itu Pak, kenapa harus bergantian. Setelah 20 hari atau sampai 22 hari itu kentang baru tumbuh sekitar 2-3 cm. Umur 20 hari sampai umur 45 hari perawatan disemprot pupuk daun dan fungisida dengan sistem sistemik kontak. Menjelang tanaman kentang umur 50 hari disemprot memakai pupuk cair organik ONB buah. Kemudian 1 minggu sekali disemprot dengan cara sistemik kontak sampai umur 75 hari.
untuk selanjutnya umur 75 hari batang kentang dibabat atau dipotong dan dibiarkan 5-10 hari agar kulit kentang tidak mudah terkelupas pada waktu dipanen. Ini hasil panen dari pupuk organik ONB. Ini yang pertama, untuk wujud kentang itu hampir sama. Ini dari hasil langsung panen untuk dimasak, itu rasanya lain daripada yang lain. Itu rasanya ada kemanis-manisan sedikit dan gempi istilah orang Jawa. Tapi yang memakai pupuk non organik dimasak itu istilah orang Jawa blegedrek gitu ya. Itu tidak bisa kempel. Ternyata dari beberapa uji coba itu sudah bisa dirasakan khususnya untuk petani Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.